Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Satria Putra dari program studi Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi komunikasi data dari sesi 7 sampai sesi 15. Untuk konten yang akan saya presentasikan yaitu sesi 7 yaitu ada data link control, 9 multiplexing, sesi 10 switching network, sesi 11 packet switching, sesi 12 ATM yaitu asynchronous transfer mode, sesi 13 yaitu frame relay, dan sesi 14 yaitu teknik transmisi. Untuk yang pertama yaitu di sesi 7 data link control. Untuk data link control ini ada kontrol aliran yaitu stop and wait, di mana pengirim menunggu ACK sebelum kirim frame berikutnya. Contoh dalam komunikasi stop and wait yaitu komunikasi sederhana, latensi tinggi. Untuk yang kedua yaitu sliding window, multiple frame dikirim sekaligus meningkatkan efisiensi. Untuk contoh sliding window yaitu pada protokol TCP. Untuk deteksi dan koreksi pada data link control yaitu ada CRC, CRC adalah cyclic redundancy checks, metode deteksi error berbasis polinominal. Yang kedua ada IRQ yaitu automatic repeat request, mekanisme retransmisi jika error terdeteksi. Untuk protokol yang digunakan pada data link itu ada HDLC yaitu High Level Data Link Control, protokol sinkronus untuk komunikasi point to point. Lalu ada LIPB dan LAPD. LIPB ini untuk link access procedure balance digunakan dalam X.2.25. Untuk LIPD itu link access procedure di channel, digunakan untuk ISDN. Untuk yang materi sesi 9 yaitu multiplexing. Jenis multiplexing itu ada FDM atau frequency division multiplexing, membagi bandwidth menjadi frekuensi berbeda, contoh radio FM. Yang kedua untuk jenisnya ada TDM atau time division multiplexing. Itu berbeda dengan FDM, dia membagi menjadi slot, contoh telepon tradisional. Yang selanjutnya ada static TDM. Ini lebih efisien karena hanya mengalokasikan slot jika ada data. Untuk contoh implementasi, ISDN itu Integrated Service Digital Network, menggunakan TDM untuk voice dan data. Untuk ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, menggunakan FDM untuk internet dan telepon. Untuk SONET yaitu Synchronous Optical Networking, standar multiplexing untuk fiber optik. Ya, keuntungannya untuk efisiensi penggunaan bandwidth. Untuk di sesi 10 ini itu ada switching network.
Switching network itu dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu switching, routing, dan signaling. Untuk di bagian switching itu ada sirkuit vs paket. Jalur sirkuit switching ini jalur dedicated, contohnya telepon PSTN. Untuk paket switching, data dibagi paket lebih fleksibel, contohnya internet. Jadi untuk sirkuit itu sepertinya telepon PSTN, dan untuk paket itu paket switching itu data yang dibagi paket lebih fleksibel, yang contohnya itu internet. Untuk routing itu ada routing statik dan dinamik. Untuk static routing itu jalur tetap dikonfigurasikan manual, dan untuk dynamic routing itu jalur berubah otomatis, contohnya OSPF, RIP. Dalam signaling, in-channel signaling, kontrol dan data dalam jalur yang sama, contohnya telepon analog. Common channel signaling dalam signaling ini kan ada in channel dan common channel. Untuk common channel signaling itu kontrol terpisah, contoh SS7 pada jaringan telekomunikasi. Untuk sesi 11 paket switching, yaitu terdapat tipe, kombinasi, dan strategi routing. Untuk type, diagram PS virtual circuit. Untuk datagram PS virtual circuit. Untuk datagram itu setiap paket independen, contohnya IP. Kalau untuk semisal bedanya dengan virtual circuit, yaitu jalur logis yang ditentukan sebelum transfer, contohnya ATM, frame relay, seperti itu. Untuk strategi routing itu ada fix routing, rute tetap, flooding, yaitu paket dikirim ke semua jalur, dan active routing, rute berubah berdasarkan kondisi jaringan. Untuk sesi 12 yaitu ATM, Asynchronous Transfer Mode. Tadi sempat dibahas di sesi 7. Asynchronous Transfer Mode yaitu format, ada format, jenis koneksi, dan kategori layanan. Untuk formatnya yaitu sel ATM 50 GB, 5 header plus 48 payload. Untuk jenis koneksi itu untuk ATM yaitu VCC, Virtual Channel Connection, dan VVC yaitu Virtual Path Connection. Untuk kategori layanan itu ada CBR, Constant Bitrate, VBR, Variable Bitrate, ABR dan Available Bitrate, dan UBR, Unspecific Bitrate. Untuk di sesi 13 ini kita akan membahas frame relay. Frame relay itu jenis, contoh, dan keuntungannya. Untuk jenisnya protokol ringan dan efisien. Protokol ringan tanpa error recovery. Untuk contoh itu berbasis LAPF atau Subnet Edge SDLC. Keuntungannya menggunakan frame relay yaitu cocok untuk jaringan yang berkecepatan tinggi.
Untuk selanjutnya yaitu sesi 14 ada teknik transmisi. Di sini untuk teknik transmisi itu dibedakan menjadi paralel dan serial transmission. Paralel itu beberapa bit dikirim sekaligus, contohnya printer kabel, dan untuk serial itu 1 bit per waktu, contohnya USB. Ketika kita menggunakan USB itu kan satuannya 1 bit per waktu kan. Nah, ketika bedanya dengan paralel itu beberapa bit dalam dikirim sekaligus. Untuk serial transmissionnya asinkronus dan sinkronus. Untuk asinkronus itu tidak perlu sinkronisasi clock, contohnya keyboard dan modem. Kalau sinkronus itu perlu sinkronisasi, contohnya Ethernet dan WAN. Baik, terima kasih. Kesimpulan untuk komunikasi data mencakup transmisi, switching, dan kontrol error. Teknologi seperti ATM, frame relay, dan multiplexing meningkatkan efisiensi jaringan. Pemahaman konsep ini penting untuk membangun jaringan yang andal dan efisien. Baik, sekian presentasi dari saya, Alvino Satria Putra. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.